فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada pembatal Islam yang keberapa? Hamzah. Ke-10 apa itu? Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau beramal dengannya. Nah, i'rad yang seperti ini dinamakan i'rad apa? Indah Muhammad Aceh. I'rad kulli. Itulah yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ada jenis i'rad yang kedua yang dinamakan i'rad apa, Bapak? I'rad juz'i, hukumnya bagaimana? Nah, terjatuh dalam keharaman tapi tidak sampai tingkatan kufur. Contoh i'rad juz'i, misalnya Pak Abdurrahman. Baik, misalnya seorang yang punya kemampuan untuk berhaji, tapi tidak mau berhaji. Bukan karena mengingkari kewajibannya, karena memang tidak mau. Nah, tidak mau. Maka itu masuk dalam i'rad juz'i. Contoh, di mana seorang berpaling dari mempelajari agama Allah atau beramal dengan sebagian kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam, bersama dengan masih tetap adanya pokok-pokok keislaman pada dirinya. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan at-tafriq bainal i'rad wat takdzib. Qala mas'alatun wa tafriqul i'radi yakhtalifu 'anit takdzib. Baik, mas'alatun wa tafriq. Nah, permasalahan dan perbedaan di sini. Itu bahwasanya al-i'rad yakhtalifu 'anit takdzib. I'rad itu berbeda dengan takdzib. Li'anna at-takdziba huwa 'adamut tasdiq, amma al-i'rad wat tawalli fa huwa 'adamul ilmi wal 'amal. Harus dibedakan antara i'rad dan takdzib. Kenapa? Karena takdzib itu tidak adanya pembenaran. Ya, tidak adanya pembenaran. Sedangkan i'rad yaitu apa? Tidak adanya ilmu dan amal. Tidak berilmu dan tidak beramal. Faqad yakunu mu'minan bisidqir risalah lakinnahu mu'ridun anha ilman wa amalan. Sehingga terkadang seorang itu beriman dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia itu berpaling darinya dari sisi keilmuan dan amalan. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Fata'ammal, perhatikan di sini, fala saddaqa wala shalla, dia tidak membenarkan, tidak pula menunaikan amalan berupa salat.
akan tapi dia mendustakan dan berpaling. Fata'amal kaifa anna Allah akhbara annahu lam yusaddiq bal kadzdzaba. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya dia yang dimaksudkan dalam ayat di surat Al-Qiyamah tadi, yaitu tidak membenarkan, tidak ada pada dirinya tasdik, tapi yang ada adalah takdzib, pendustaan. Wa aidan huwa lam yusalli bal tawalla wa a'rada faja'ala makna al-i'rad huwa 'adamul 'amal wa tawalli an ta'atillahi kafar. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Saddaqa, nam, lawannya apa? Kadzdzaba. Shalla yang merupakan bentuk amal di sini disebutkan lawannya apa? Tawalla. Ya, dalam ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabarkan dia tidak membenarkan, tapi dia mendustakan. Demikian pula dia tidak mau salat. Namun dia tidak menunaikan ibadah, tapi dia berpaling. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan di sini makna i'rad, yaitu adamul amal, tidak mau beramal secara totalitas. Tidak mau beramal secara totalitas. Dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kufur. Qala ta'ala qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, jika kalian berpaling maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang kafir. Pendalilan dari ayat ini jelas ikhwan disebutkannya mereka dengan apa? Dengan nama kafirin. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka ayat ini juga termasuk dalil tentang apa? Kufur i'rad. Nah, qul athi'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, fa in tawallaw ay tukhalifu an amri. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, fadalla ala anna mukhalafatahu fit tariqi kufrun. Ibnu Katsir mengatakan fa in tawallaw, yaitu maksudnya kalian menyelisihi perintah Nabi, tidak mau taat. Tidak mau taat. Maka sesungguhnya jika kalian berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Nah, fadalla ala anna mukhalafatahu fit tariqi kufrun. Ini menunjukkan bahwasanya menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jalan yang beliau tempuh ini merupakan kekufuran. Wallahu la yuhibbu man ittasafa bidzalik, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat kekufuran. Wa in idda'a wa za'ama fi nafsihi annahu muhibbun lillah wa yataqarrabu ilaih. Walaupun dia mengaku-ngaku pada dirinya bahwasanya dia mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hatta yutabi'ar rasulan nabiyyal al-ummiyah khatamar rusuli wa rasulallahi ila jami'is tsaqalain. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintainya sampai dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, penutup para rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada keseluruhan tsaqalain. Yang dimaksud tsaqalain di sini siapa? Cahaya. Yang dimaksud dengan tsaqalain siapa? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia dinamakan tsaqalain akbar? Karena mereka membebani bumi ketika hidup, di permukaannya membebani bumi, ketika mati dia
dikubur juga menjadi beban bagi bumi. Ini salah satu alasan kenapa dinamakan Tsaqalain. Di sana ada alasan yang lain kenapa jin dan manusia dinamai Tsaqalain. Kenapa Fatur? Dinamakan Tsaqalain di antara alasannya karena apa? Karena mereka makhluk yang apa? Yang banyak berbuat dosa, dan dosa itu kan beban yang memberatkan mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya. Taib. Jelas. Fatih. Yang ketiga apa? Biar enggak ngantuk. Taib, karena mereka itu jin dan manusia dibebani dengan apa? Taklif, dengan perintah dan larangan. Taib, ahsan, jelas. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala akhwan tentang ayat fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taib. Ketika mereka berpaling dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan mencintainya. Nah, dikarenakan mereka orang-orang yang kafir. Tapi berarti takdzib itu apa? Pendustaan, mudahnya mendustakan memang apa? Tidak membenarkan, tidak ada keyakinan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan tawalli ikhwan atau i'rad, ya i'rad itu hatinya membenarkan, cuman apa? Tidak diwujudkan dengan ilmu dan amal. Tidak mau belajar, tidak mau beramal. Al-mas'alatu tsalitsah, hal yu'dzarul mu'ridu 'an dinillahi bijahli? Apakah seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu diberi uzur dengan sebab kebodohannya? Karena telah kita lewati, orang yang berpaling dari agama Allah mesti bodoh, mesti jahil. Kenapa? Kenapa kalau dia mesti jahil, Jabir? Orang yang berpaling dari agama Allah mesti jahil. Kenapa? Taib, karena dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari agama Allah, sehingga jahil mesti. Nah, seorang yang tidak peduli dengan agama, tidak mau mempelajarinya, ini mu'rid. Nah, sekarang orang yang berpaling dari agama Allah, padahal sarana-sarana untuk belajar, para dai dia dengar itu, para dai menyampaikan ilmu, tapi memang dia la mubalah, tidak mau peduli. Nah, tidak mau peduli dengan ilmu. Yang penting dia hidup dengan dunianya, kerja. Tidak peduli dengan agamanya. Nah, apakah seperti ini diberi uzur dengan kejahilannya? Maka perhatikan, al-mu'ridu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi la yu'daru bijahlihi li'annahu yastati'u raf'ahu ba'dama buyyina lahul haqq. Seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau beramal dengannya, dia itu tidak diberi uzur dengan sebab kebodohannya. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengangkat kebodohan tersebut setelah diterangkan kepadanya kebenaran. Tapi memang enggak mau mikir, enggak mau belajar, enggak mau beramal. Fal jahilu huwa man lam yasilhul haqq walam tablughu risalah. Sebab jahil itu yaitu siapa? Man lam yasilhul haqqu walam tablughu risalatu. Seorang yang jahil itu orang yang kebenaran belum sampai kepadanya dan risalah belum juga tersampaikan kepadanya. Ini orang jahil. Orang apa ya?
Jahil itu apa? Bodoh. Nah, orang yang bodoh ini secara syar'i. Adapun mu'rid, kata Syekh, wa ammal mu'ridu fa huwa man ja'ahu al-haqqu fa farrata bihi bi i'radihi anhu. Adapun orang yang berpaling, kawan, ini penggambaran secara mudah, orang yang datang kepadanya kebenaran tapi dia meremehkan, mengabaikan dengan berpaling dari kebenaran tersebut. Apakah dia mendustakan kebenaran itu? Indah Hanif? Apakah dia mendustakan kebenaran yang disampaikan kepadanya? Tidak. Dia akui itu benar, tapi peduli amat. Dia nggak mau apa? Nggak mau ribet dengan urusan agama. Nggak mau memperdulikan agamanya. Inilah mu'rid. Paham? Sehingga sebenarnya kalau dia mau berpikir, mau memperdulikan agamanya, maka dia akan tahu, tidak jahil lagi. Sehingga kejahilan, ketidaktahuan, akhwan, dikarenakan i'rad ini tidak diberi uzur. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kullu man a'rada 'anil ihtida'i bil wahyi alladhi huwa dzikrullah fala budda an yaqula yaumal qiyamah ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Setiap orang yang berpaling dari mengikuti petunjuk wahyu, yang itu adalah zikrullah. Nah, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Fala budda an yaqula yaumal qiyamah, mesti di hari kiamat dia akan mengatakan ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Oh, seandainya antara diriku dengan dirimu ada jarak yang sangat jauh seperti jaraknya timur dan barat. Nah, maka sungguh kau itu adalah seburuk-buruk teman, yaitu yang memalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila fa hal hadza udhrun fi dhalalihi idza kana yahsibu annahu ala huda kama qala ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun. Qila la udhra li hadza wa amsalih min ahli ad-dhalal alladhina man sya'u dhalalihim al-i'radu 'anil wahyi alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dikatakan apakah dia memiliki uzur dalam kesesatannya ini apabila dia menyangka dirinya berada di atas petunjuk, ya dia menyangka jalan yang dia tempuh itu jalan yang benar, tapi apa sebabnya? Karena dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau memperdulikan. Keadaannya seperti dalam ayat wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka diri mereka itu berada di atas hidayah. Maka dikatakan sebagai jawabannya, kata Ibnu Al-Qayyim, la udhra li hadza wa amsali, tidak ada udzur bagi orang seperti ini dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang yang sesat, yang kesesatannya itu bersumber dari i'rad 'anil wahyi alladzi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sumber kesesatan itu bermacam-macam, Pak. Baik, kalau sumber kesesatannya adalah karena berpaling dari wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka tidak diberi uzur. Walau dhanna annahu muhtadin, walaupun dia menyangka bahwasanya dia itu mendapatkan hidayah, menyangka dirinya di atas kebenaran, padahal tidak. Ini kan menunjukkan jahil, menunjukkan ketidaktahuan, tidak sadar. Tapi ketidaktahuan ini kalau sebabnya berpaling, sebabnya i'rad, tidak diberi uzur. Kenapa? Fa innahu mufarridun bi i'radihi 'an ittiba'i da'il huda. Karena dia telah mufarrid,
ya, telah meremehkan, menyia-nyiakan dengan sebab berpalingnya dia dari mengikuti penyeru jalan yang benar, penyeru hidayah. Fa idza dhalla fa innama utiya min tafridihi wa i'radihi wa hadha bi khilafi man kana dhalaluhu li 'adami bulughi risalah wa 'ajzihi 'anil wusuli ilaiha. Taib. Kenapa dia tidak diberi udzur? Karena kesesatannya itu hanyalah dikarenakan apa? Penyia-nyiaan, peremehan dia dan berpalingnya dia. Ini berbeda dengan orang yang kesesatannya dikarenakan tidak sampai risalah kepadanya. Kebenaran memang belum sampai. Ini jahil. Kebenaran belum sampai. Taib. Demikian pula ketidakmampuan dia untuk mencapai kebenaran, karena mungkin dia taib, sebagaimana kita sebutkan kemarin, tuli juga apa? Buta misalnya. Bagaimana bisa masuk kebenaran? Melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa. Taib ajiz. Taib atau tidak sampai padanya kebenaran karena memang dia berada di pedalaman, orang-orang primitif. Ini jahil. Fadzaka lahu hukmun akhar, maka itu memiliki hukum yang lain. Paham? Tapi seorang yang sampai kepadanya kebenaran, dia tahu itu tapi tidak memperdulikan. Nah, tidak memperdulikan. Inilah mu'rid. Wal wa'idu fil Qur'ani innama yatanawalul awal. Dan ancaman-ancaman di dalam Quran hanyalah apa? Hanyalah dikenakan kepada golongan yang pertama, yaitu yang sesat dikarenakan apa? Peremehan, penyia-nyiaan terhadap kebenaran yang sampai dan berpalingnya dia. Sedangkan yang kedua, kata beliau, wa amma tsani fa innallaha la yu'adzibu ahadan illa ba'da iqamatil hujjati alaihi. Adapun yang kedua, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengadab seorang pun kecuali setelah tegak hujjah atasnya. Orang yang belum sampai kepadanya risalah. Nah, demikian pula karena ketidakmampuan untuk mencapainya, maka Allah tidak akan mengadab kecuali setelah tegak hujjah atas dirinya. Maka yang seperti itu, akhwan, kalau mati di atas hal ini bagaimana? Maka di akhirat, nah, sebagaimana keyakinan ahli sunnah, mereka akan diuji. Di akhirat akan diuji. Nah, Allah akan perintahkan untuk masuk neraka, apakah mereka taat atau tidak. Sebagai bentuk ujian, ketika yang memerintahkan adalah Allah. Nah, ketika yang memerintahkan langsung adalah Allah kemudian taat, maka mereka berarti yang lulus ujian. Akan tapi ketika mereka tetap tidak taat, menunjukkan seandainya di dunia pun tentu akan lebih tidak taat lagi. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah di akhirat saja mereka tidak mau taat. Baik. Nah, ini pembahasan penting, akhwan, tentang yang pertama perbedaan i'rad dan takdzib. Kemudian hakikat i'rad itu harus betul-betul dipahami. Kemudian mu'rid, ya, yang tentunya dia jahil, dia tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur karena kejahilan dengan sebab i'rad itu beda dengan apa? Kejahilan yang sebabnya karena memang belum sampai kebenaran padanya. Baik. Berarti tentang masalah i'rad, akhwan, ada dua ayat yang sudah kita sebutkan di sini sebagai dalil. Yaitu yang pertama yang disebutkan oleh Syekh dalam matan, "Faman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Kemudian
Yang kedua dengan lafaz tawalla. Qul ati Allah wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kemudian juga yang sudah hafal semua insyaallah di surat Al-Jin, linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Ini mu'rid. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Surat apa ini, Akmal? Al-Jin. Baik. Kemudian juga surat Al-Ahqaf, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Memang sifat orang-orang kafir, mereka tidak peduli dengan peringatan yang disampaikan. Makanya Allah katakan, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu terhadap perkara yang mereka diperingatkan mereka berpaling. Ini mu'rid kulli kufur. Dan memang Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwa'ul Bayan menyebutkan dengan pembahasan bagus tentang akibat-akibat buruk dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagaimana di surat As-Sajdah bahwasanya i'rad anit tadhkirah termasuk a'zamul zulm, wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih, disebut sebagai a'zamul zulm, kezaliman yang paling besar. Baik. Dan di ayat yang lain disebutkan juga akibat-akibat buruknya. Dengan yang pertama dijadikan hatinya itu mati, ya Pak. Hatinya ada penutup, sehingga orang yang mu'rid ketika datang pertama kebenaran dia berpaling, ikhwan. Setelah itu Allah hukum sehingga tidak akan mampu lagi memahami kebenaran. Taib inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Ini akibatnya, yaitu dijadikan di hati-hati mereka kunci sehingga tidak lagi bisa memahami kebenaran. Kemudian akibat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ancam dengan intiqam. Ancam dengan apa? Hukuman yang keras. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala samakan mereka seperti keledai. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustamfirah. Surat apa ini? Ka'annahum humurun mustamfirah. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Seperti mereka itu humurun mustamfirah, himar-himar yang berlarian dari apa? Qaswarah. Farrat min qaswarah, berlari dari harimau atau singa. Surat apa ini Muhammad Bengkulu? Taib, surat Al-Muddathir. Di akhir-akhir Al-Muddathir juga diancamkan kepada mereka, ikhwan,
untuk ditimpakan hukuman yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'Adin wa Tsamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku peringatkan kalian dengan sa'iqah. Nah, suara keras, petir yang keras seperti yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud. Teriakan yang keras yang membinasakan. Kemudian akibat lainnya akan diberi penghidupan yang sempit dan kebutaan. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya penghidupan yang sempit dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Kemudian akan dimasukkan ke dalam azab sebagaimana ayat di surat Al-Jin, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Dan dijadikan teman baginya syaitan. Wa may ya'shu an dzikri rabbih wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang berpaling dari peringatan Allah maka akan diberi teman syaitan, jadi qarinnya syaitan. Maka orang yang berpaling setiap hari akan bertambah buruk keadaannya. Maka wajib atas setiap muslim kapan saja datang kebenaran untuk menyambutnya, kapan saja belum paham untuk berupaya untuk memahaminya. Baik. Kenapa? Karena akibat berpaling dari kebenaran itu sangat fatal. Ada berapa tadi ini semuanya? Badri? Ada? 6. Azlamuz zulm, hatinya dikunci. Kemudian intiqam, inna minal mujrimina muntaqimun, seperti himar. Kemudian diancam dengan sa'iqatu 'Adin wa Tsamud. Kemudian yaslukhu 'adzaban sa'ada. Kemudian ma'isyatan dhanka. Baik. Kemudian yuhsyaru yaumal qiyamah a'ma. 10. Nah, diberi qarin dari kalangan syaitan untuknya. 10 akibat dari i'rad. Na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.